Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan fisika. Kita hari ini masih mempelajari mengenai vektor. Minggu kemarin kita pelajari penjumlahan vektor ya, penjumlahan vektor secara grafis, yaitu ada cara segitiga, ada cara poligon dan jajar genjang. Kalau sekarang kita akan pelajari mengenai penjumlahan vektor dengan cara analisis vektor. Nah, untuk minggu ini kita pelajari dulu mengenai penguraian vektor terhadap komponen vektor sumbu X dan sumbu Y. Ini contoh kalau kita punya vektor yang digambarkan pada sumbu kartesius. Ini ya, sumbu kartesius sumbu X dan Y. Misalnya ini vektornya namanya A. Nah, nanti ketika vektor A ini membentuk sudut terhadap X, ya, vektor A membentuk sudut terhadap X, maka kita proyeksikan ini garis, tarik garis ke sini, ini berarti ini AX gitu. Nah, nanti AX itu persamaannya A kali cos theta. A-nya berarti besar ini, cos theta-nya cos sudut yang ini, gitu ya. Nah, terus kalau kita proyeksikan tarik garis terhadap sumbu Y, maka kita dapat vektor AY. Nah, arah panahnya yang ini mengikuti, ini ujung panahnya di sebelah sini, berarti ini arah panahnya sesuai nih, ya. Yang ini juga sama, gitu. Nah, kalau AY itu A dikali sin theta. Sudut istimewa cos dan sin sudah kita pelajari di minggu kemarin, jadi kalian bisa lihat catatannya, atau kalau yang udah hafal itu lebih baik lagi ya. Nah, nanti kalau kita mau menjumlahkan vektor-vektor itu, kita tinggal jumlahkan AX-nya dijumlahkan semua, AY-nya dijumlahkan semua, baru kita cari resultannya. Ini persamaannya, AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Kalau kalian lihat rumusnya memang kelihatannya agak susah, tapi nanti kalau sudah di aplikasi, sudah di penyelesaian soal itu pasti mudah ya. Kita lihat contoh dulu yang pertama. Ini misalnya ada grafik X terhadap Y, sumbu kartesius, ini vektornya membentuk sudut 30 derajat. Besarnya 4 meter per sekon. Nah, kita proyeksikan dulu. Yang ditanya tentukan komponen vektor terhadap sumbu X dan Y, berarti kita cari AX dan AY ya. Kita proyeksikan dulu terhadap sumbu X. Nah, ini ya, arahnya ke kanan. Ingat, kalau arahnya ke kanan dan ke atas positif, kalau arahnya ke kiri sama ke bawah negatif. AX yang ini arahnya ke kanan ya. Berarti kita lihat AX tadi rumusnya A dikali cos theta. Kita masukkan angkanya. AX-nya 4, cos theta-nya 30, berarti 4 kali cos 30. Kalian bisa lihat di catatan kalau cos 30 itu setengah akar 3. Jadi cos 30-nya kita ganti setengah akar 3. Ini kita coret 4 dibagi 2, 2 akar 3-nya utuh kita tulis lagi. Maka besar vektor terhadap sumbu X itu 2 akar 3. Ini arahnya ke kanan, jadi ini positif kita tulis. Tanda positifnya boleh ditulis atau enggak kalau positif ya. Kalau negatif itu wajib. Yang berikutnya kita lihat proyeksi terhadap sumbu Y. Jadi nanti namanya AY. AY sama dengan A dikali sin theta. A-nya 4, sin theta-nya 30. Nah, sin 30 di catatan itu setengah nilainya. Jadi 4 dikali setengah sama dengan 2 gitu ya. Yang ini AY arahnya ke atas, jadi ini kita tulisnya positif, positif, positif gitu. Paham ya? Kita lihat contoh yang kedua. Nah, kalau yang ini vektornya arahnya ke bawah, dia ada di kuadran 3 dengan sudut 60. Kita cari X-nya dulu ya, AX-nya dulu. Kita proyeksikan terhadap sumbu X, maka arah panahnya kita dapat ke kanan. Fx ya, sekarang ganti namanya vektor F. Oke, kita cari Fx-nya berarti F cos theta. F-nya 6, cos theta-nya 60.
Cos 60 itu setengah, jadi 6 dikali setengah, 3. Yang selanjutnya kita cari proyeksi terhadap sumbu Y. Nih, arahnya ke bawah. Nih, FY-nya ke bawah, berarti FY sin theta. Karena arahnya ke bawah, kita masukkan min dari atas biar nggak lupa. Min F-nya 6 sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Ini 6 dibagi 2, 3, berarti hasilnya min 3 akar 3. Ini menandakan arahnya ke bawah. Ya, yang ini ke kanan, yang ini ke bawah. Gitu. Kita lihat contoh lain. Nah, ini di kuadran 3, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 nih ya. Sama, kita proyeksikan dulu terhadap sumbu X nih. Ternyata terhadap sumbu X dia arahnya ke kiri. Berarti Fx-nya F cos theta, masukkan F-nya 2, cosnya theta-nya 45, arahnya ke kiri. Jadi kita masukkannya ke sini min. Cos 45 itu setengah akar 2. Ada di rumus tabel kemarin ya. 2 dibagi 2 itu 1. Jadi kita nulisnya min akar 2. Bagaimana yang terhadap sumbu Y? Kita lihat proyeksikan terhadap sumbu Y. Jadi Fy sama dengan F sin theta. F-nya 2, sin 45-nya sama setengah. Nah, ini Fy-nya arahnya ke bawah sekarang. Kalau ke bawah berarti min. Kita masukkan di sini min. Nah, hasilnya jadi min. Tuh ya. Mudah kan? Nah, ini kita selesaikan soal-soal F cos F sin ini kalau membentuk sudut terhadap sumbu X. Nah, sekarang Ibu beri tips atau trik kalau kalau grafiknya tidak membentuk sudut. Nah, seperti ini misalnya contohnya ya. Ada sumbu F 2 Newton ke kiri. Nah, ini adanya di sumbu apa? Sumbu X ya, ini nih, X sejajar, tapi dia arahnya ke kiri. Nah, cara cepatnya nanti kita masukkan langsung. Nih, Fx-nya kita tuliskan min 2. Kenapa? Karena F-nya ada di sumbu X dan arahnya ke kiri gitu. Fy-nya 0. Kenapa, Bu? Karena dia tidak membentuk sudut terhadap sumbu Y. Jadi dia adanya di sumbu X gitu. Ini cara cepatnya ya. Nah, bagaimana kalau vektornya seperti ini? Nah, ini adanya di mana? Adanya di sumbu Y, Bu. Nih sumbu Y ya. Kalau adanya di sumbu Y, berarti X-nya yang 0, Y-nya yang ada gitu ya. Kita lihat bedanya. Kalau ini adanya di sumbu X, berarti X-nya ada, Y-nya 0. Ini adanya di sumbu Y, berarti Y-nya ada, X-nya 0 gitu. Nah, karena ini ke kiri, berarti min, yang ini ke bawah, min gitu. Nah, coba contoh satu lagi kalau yang ini arahnya ke atas, ini vektor A namanya. Berarti dia adanya di sumbu Y, maka AX-nya 0, AY-nya ada. Kenapa, Bu, positif? Karena arahnya ke atas gitu. Ya. Silahkan kalian salin dulu catatannya, langkah-langkahnya sesuai dengan yang Ibu jelaskan, biar kalian sambil menghafal, sambil memahami urutannya seperti apa. Nanti silahkan kerjakan latihannya ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.